Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febria Salimatu Syarifah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sekilas mengenai unit operasi, khususnya pada unit screening. Nah, di sini ada beberapa gambaran bagaimana suatu unit screening itu dapat bekerja untuk menyaring benda-benda kasar yang ada di perairan. Nah, jadi, apa itu unit screening? Jadi, unit screening itu adalah tahap awal dari pengolahan fisik yang menjaga agar padatan kasar tidak masuk dan merusak ataupun mengganggu suatu proses pemurnian selanjutnya. Jadi, screening ataupun bar screen itu digunakan untuk menghilangkan padatan kasar berupa potongan kayu, plastik, kain, dan sebagainya agar tidak mengganggu, proses pada unit selanjutnya. Nah, untuk bar screen sendiri jenis pembersihannya itu ada 2, ada mekanik dan juga manual. Pada kali ini, akan dibahas mengenai pembersihan bar screen manual, yang di mana dalam perancangan bar screen itu, membutuhkan adanya kriteria desain. Nah, di dalam kriteria desain ini ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan, karena nilai dari parameter-parameter ini nantinya akan mempengaruhi nilai dari head loss yang, dihasilkan. Kemudian selain dari kriteria desain, kita juga perlu memperhatikan nilai faktor bentuk batang, yang di mana nanti akan mempengaruhi, kemampuan aliran dalam melalui saringan. Nah, di sini ada suatu contoh persoalan, sebuah bar screen dengan pembersihan manual dipasang pada area hulu grid camber. Terdapat 29 batang persegi panjang paralel bertepi tajam selebar 1,1 cm yang ditempatkan dengan jarak bersih 2,2 cm. Debit aliran yang melalui saringan adalah 0,73 meter kubik per sekon. Kedalaman aliran adalah 143 cm di hulu saringan. Sudut kemiringan batang adalah 60 derajat. Dan hitunglah head loss saringan saat kondisi bersih dan pada saat kondisi saringan tersumbat sebesar 51%. Menurut Anda, apakah head loss pada pertanyaan tersebut sudah memenuhi kriteria desain? Jadi, untuk menjawab persoalan ini, kita bisa melakukan perhitungan dengan beberapa langkah untuk mempermudah. Jadi, pertama, kita bisa menghitung clear area screen-nya, kemudian menghitung lebar cross section pada channel, dan yang ketiga, menghitung approach velocity-nya, dan yang terakhir, kita baru bisa menghitung head loss-nya. Untuk nilai dari approach velocity sendiri kita peroleh dari, debit yang dibagi dengan total area screen, yang, approach velocity ini disimbolkan dengan V kecil. Sedangkan, pada perhitungan approach velocity kita juga membutuhkan perhitungan clear screen opening area perpendicular to the direction atau total clear opening area. Nah, itu diperoleh dari debit dibagi dengan total area bukaan. Nah, setelah diperoleh nilai-nilai tadi, kita baru bisa menghitung head loss. Di sini ada 2 rumus, keduanya dapat digunakan, tetapi kita bisa menyesuaikan, kebutuhan yang diketahui pada soal. Oke, langsung saja kita ke perhitungannya. Nah, jadi, yang diketahui pada soal adalah jenis bar screen-nya adalah manual clean bar screen. Kemudian jumlah barnya ada 29 bar paralel, lebar bar 1, cm, kita konversi ke meter dengan dibagi 100 menjadi 0,01 cm. Untuk lebar kakinya adalah 2,2 cm, ini sama kita konversi juga ke meter menjadi 0,023 meter. Untuk debitnya yang digunakan adalah 0,73 meter kubik per second. Kedalamannya adalah 143 cm, kebebasan meter menjadi 1,43 meter, dan sudut kemiringannya adalah 60 derajat. Nah, di sini ada JD clean. JD clean ini merupakan coefficient of discharge. Jadi untuk nilai JD saat clean yang digunakan adalah 0,7, sedangkan saat clog 0,6. Dan yang ditanyakan pada soal yang pertama head loss saat kondisi bersih dan juga head loss saat 51% clog. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menghitung jumlah spasi. Nah, nilai dari dilihat itu diperoleh dari jumlah bar yang ditambah dengan 1. Berarti karena di sini ada 29 bar paralel, maka nilai jumlah spasinya adalah 30 spasi.
Kemudian setelah menghitung jumlah spasi, kita lanjut ke langkah yang pertama, yaitu menghitung clear area string. Untuk clear area string ini kita bagi menjadi dua perhitungan. Yang pertama itu menghitung lebar bukaan. Nah, lebar bukaan ini diperoleh dari jumlah spasi dikali dengan lebar spasi. Untuk jumlah spasinya sendiri ada 30 spasi dikali dengan lebar spasinya adalah 0,022 meter. Ini per spasi. Untuk menjelaskan sama-sama lagi jadi tercipta meter. Kemudian 20 dikali 0,03 adalah 0,96 meter. Nah, setelah itu kita menghitung total lebar bukaan. Total lebar bukaan diperoleh dari nilai lebar bukaan yang dikali dengan kedalaman. Sama dengan lebar bukaannya adalah 0,5 meter dikali kedalaman yang menggunakan 1,43 meter. Diperoleh nilai total lebar bukaan adalah 0,9438 meter kuadrat. Setelah kita menghitung langkah yang pertama, langkah yang kedua adalah menghitung lebar cross section pada channel. Nah, di sini ada 3 perhitungan. Yang pertama adalah menghitung total lebar bar, yaitu nilai dari jumlah bar dikali lebar bar. Jumlah bar yang diketahui adalah 29 bar dikali dengan lebar barnya adalah 0,011 meter per bar. Nah, diperoleh nilai dari total lebar bar adalah 0,319 meter. Nah, setelah itu kita hitung nilai total lebar screen, yaitu diperoleh dari lebar bukaan ini 0,66 meter ditambah total lebar bar 0,319 meter sama dengan 0,979 meter. Nah, dari sini kita memperoleh nilai total area screen sama dengan ini nilainya diperoleh dari total lebar screennya 0,979 meter dikali kedalaman sama dengan 1,3 meter kuadrat. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai upward velocity. Di sini simbolnya P kecil, yaitu debit dibagi total area screennya 0,73 meter kubik per detik dibagi 1,39997 meter kuadrat. Ini diperoleh nilai sekitar 0,2 meter. Setelah itu kita juga menghitung total opening areanya. Clear opening areanya itu simbolnya adalah V besar. Ini dibagi A-nya ini total area bukaan 0,73 meter kuadrat per sekon dibagi 0,9438 meter kuadrat. Ini sekitar 0,777 meter per detik. Meter per detik. Nah, setelah semua 3 langkah sudah dilakukan, kita akan menghitung nilai dari head loss. Nah, setelah itu kita hitung ini nilai yang diketahui dari perhitungan kita tadi. Kita hitung nilai HM bersih, rumusnya bisa menggunakan bebas, tapi disesuaikan dengan apa yang diketahui. Nah, di sini dikali 2G kali CD. B-nya menggunakan nilai ini, B besar 0,77 meter per sekon kuadrat dikurangi
0,52 meter per sekon kuadrat dibagi 2 dikali G ini gravitasi meter per sekon kuadrat dikali 1 per CD saat ini adalah 0,7. Nah, di sini adalah 0,5929 meter kuadrat per sekon kuadrat kurangi dengan 2704 0,2704 meter kuadrat per sekon kuadrat. Ini dikurangi, ini adalah 19,62 meter per sekon kuadrat dikali 0,7. Maka diperoleh di sini adalah 0,3225 meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi 13,734 meter per sekon kuadrat. Maka hasil akhir dari nilai heterosis adus adalah 0,0234 meter. Nah, supaya nanti bisa dibandingkan dengan kriteria desain dari baris kiri saat bersih, kita ubah ke milimeter dengan dikali 1000. Maka di sini nilainya adalah 23,48 mm. Kita sudah memperoleh nilai dari head loss saat kondisi bersih. Kemudian kita akan menghitung nilai head loss saat 51% clock. Nah, HL saat 51% clock. Nah, nilai dari 51% ini nantinya digunakan untuk koefisien dari total opening day. Jadi, 51% maka saat 51%-nya clock, maka yang mengalir itu adalah 49%. Nilai koefisiennya diperoleh dari 1 per 49%. Maka ini sekitar 2,04. Nah, ini kita gunakan. Maka langsung dimasukkan ke rumus 2,04 kuadrat min 2G dikali 1 per DB. Nah, di sini 2,04 dikali 0, dikurangi 0,52 meter per sekon kuadrat dibagi 2G tadi 19. Ini adalah 19,62 meter per sekon kuadrat dikali 0, CD-nya clock adalah 0,6. Maka dalam proses perhitungan ini diperoleh nilai 2,46741264 meter kuadrat per sekon kuadrat dikurangi dengan 0,2704 meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi 11,772 meter per sekon kuadrat. Nah, ini nilainya adalah 2,19701,264 meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi 11,772 meter per sekon kuadrat sama dengan 0,1866364 meter atau sekitar 186,630,364 mm atau kita pakai 187. Nah, sudah diperoleh nilai dari head loss saat 51% clock. Jika dibandingkan dengan kriteria desain, untuk HL saat bersih, nilai maksimumnya itu adalah 150 mm. Maka dengan nilai ini masih memenuhi syarat dari maksimal kriteria desainnya. Kemudian untuk yang HL saat 51% clock ini, untuk kriteria desain maksimumnya itu sekitar 800 mm untuk yang manual. Maka nilai ini juga masih memenuhi syarat dari kriteria desain yang ditentukan.